Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar kembali matematika tentang luas permukaan dan volume kerucut. Nah, pada materi sebelumnya kalian sudah mempelajari materi tentang mencari luas permukaan dan volume bermacam-macam bangun ruang ya. Sekarang kita ke kerucutnya. Nah, sebelum ke luas permukaan dan volume kerucut, mari kita lihat dulu bagian-bagian kerucut itu ada apa saja toh. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Nah, pada gambar itu ada yang namanya titik puncak. Nah, titik puncak itu adanya di mana? Di atas sendiri. Itu namanya titik puncak ya, atau puncak kerucut. Kemudian agak ke bawah ada yang namanya tinggi kerucut ya. Tinggi kerucut itu yang menghubungkan dari titik puncak itu dia lurus sampai ke sini ya, pusat lingkarannya ya. Nah, itu adalah tinggi kerucut. Kemudian ada yang namanya garis pelukis atau namanya apotema. Garis pelukis atau apotema itu yang berada di samping ini anak-anak. Nah, sedangkan selimut kerucut itu sisi yang menyelimuti kerucut itu. Bedanya kalau garis pelukis sama apotema, apotema dengan selimut kerucut, kalau selimut itu dia mengelilingi semuanya, semua bagian ya. Nanti yang akan kita cari. Sedangkan kalau garis pelukis yang ini loh anak. Nah, kalau dari depan kan cuma kelihatan dua garis pelukisnya ini ya. Itu. Terus ada di bawah ada jari-jari alas ya. Ada jari-jari, kalau dari sini sampai sini ya namanya diameter alas. Gitu ya. Nah, mari kita masuk dulu ke yang bagian luas selimut kerucut. Kita akan mencari dulu luas selimut kerucutnya anak-anak. Jadi belum ke luas permukaannya ya. Nah, rumus luas permukaan kerucut tanpa alas berarti itu adalah rumus luas selimut kerucut. Artinya tanpa melibatkan bagian alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Tadi kan ada dua bangun datar ya. Salah satunya yang alasnya adalah lingkaran. Nah, kalau kamu mencari luas selimut kerucut berarti lingkarannya ini tidak dipakai, tidak dihitung ya. Kondisi ini sama dengan hanya menghitung besar luas permukaan selimut kerucut saja. Oke, nah jadi yang bagian bawah ini ya, ini tidak kamu hitung. Yang kamu hitung hanya bagian yang menyelimuti ini, ya, kayak tumpeng itu ya bentuknya. Itu. Nah, rumus luas kerucutnya, selimut kerucutnya itu adalah pi kali r kali s. Pi-nya itu nanti disesuaikan 22/7 atau 3,14. Sudah berulang kali Bapak beritahu mau pakai yang 22/7 atau 3,14 itu pas waktunya pas kapan. Nah, itu sudah berulang kali ya. Kemudian R-nya ini adalah jari-jari yang bawah ini. Kemudian yang S-nya itu adalah ini ya, garis pelukisnya atau apotemanya. Gitu. Nah, oke, contoh soal. Hitunglah berapa luas permukaan selimut kerucut yang mempunyai jari-jari 21 cm dan panjang garis pelukisnya 40 cm. Nah, Bapak ingatkan kalau mencari nanti terkadang garis pelukisnya itu belum ada anak-anak. Jadi garis pelukis ini kadang tidak ada, yang ini tidak ada, belum diketahui. Yang diketahui cuma tinggi sama jari-jari ya. Cara menghitungnya bagaimana? Yang S ini. Nah, cara menghitungnya dengan menggunakan teorema Pythagoras ya. Sisi miring, cara mencari sisi miring bagaimana? Silahkan nanti dibuka kembali catatan kemarin juga sudah ya. Gitu ya. Nah, yuk kita selesaikan. Penyelesaiannya diketahui R-nya 21, S-nya 40. Ditanyakan luas permukaan selimut kerucut ya. Luas permukaan selimut kerucut itu rumusnya pi kali R kali S. Pi-nya Bapak pakai 22/7. Kenapa? Karena R-nya ini bisa dibagi dengan 7 ya. Ini bisa dicoret-coret, bisa. Ini dapatnya 3. Nah, tinggal dikalikan saja anak-anak. 22 kalikan 3 cm dikalikan 40 cm ya. Hasilnya nanti akan 2640 cm kuadrat ya. Satuannya ya, kuadrat kalau untuk luas. Seperti itu. Nah, setelah kamu bisa mencari luas selimut kerucut, berikutnya
Bapak yakin kamu akan lebih mudah mencari luas permukaan kerucut. Kenapa? Karena untuk mencari luas permukaan kerucut tinggal menjumlahkan, yaitu luas selimut kerucut ditambah dengan luas lingkaran, seperti itu. Ya, ini ya, alas kerucut itu bentuknya lingkaran. Persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung luas lingkaran adalah hasil kali pi dengan kuadrat jari-jari. L sama dengan, ini luas lingkaran ya, pi kali r kuadrat, itu luas lingkaran. Jadi untuk mengetahui besarnya luas permukaan kerucut dengan alasnya adalah menjumlahkan nilai pi r kuadrat atau luas lingkaran tadi, alasnya, dengan luas selimut. Luas selimut tadi adalah pi rs ya. Kalau kamu sudah bisa menghitung luas selimutnya akan lebih mudah nanti. Oke, kita nah ini rumusnya ya. Ada dua, kamu mau pakai yang atas boleh, bawah boleh. Kalau yang atas ini sendiri-sendiri, pi r kuadrat ini adalah rumus luas lingkaran, sedangkan pi rs ini adalah rumus untuk menghitung luas selimut kerucut. Atau bisa kamu gabungkan, kamu pakai ini boleh, tinggal memasukkan angkanya ya. Pi kali r kali, nah di sini kali ya anak-anak, kali, sini kali ya. Pi kali r kali r ditambah s. Ingat yang di dalam kurung itu dihitung terlebih dahulu ya. Paham ya? Nah, oke, ke contoh soal. Berapakah luas permukaan kerucut yang mempunyai diameter? Ingat diameter di sini 14 cm dan garis pelukisnya 15. Nah, kalau untuk mencari luas selimut kerucut, luas permukaan kerucut yang dibutuhkan cuma jari-jari sama garis pelukis. Kalau garis pelukisnya belum ada, maka kamu harus menghitungnya menggunakan teorema Pythagoras itu anak-anak. Nah, sisi miringnya berapa? Nah, coba dilihat lagi di catatan sebelumnya. Sudah jelas sekali dalam menjelaskan teorema Pythagorasnya ya. Nah, oke, sekarang penyelesaiannya. Tadi kan D-nya 14, berarti R-nya berapa? R-nya 7. 7 itu didapat dari mana? Setengah dari diameter. Setengah diameternya kan 7. Nah, 14 bagi 2, 7. S-nya tadi 15. Nah, ditanyakan luas permukaannya ya, bukan luas selimut lagi, luas permukaannya. Bapak pakai rumus yang nomor 2, pi kali r kali r ditambah s. Nah, pi-nya pakai 22/7 karena r-nya di sini 7 cm. Nah, bisa kita coret. Ini dapat 1, ini dapat 1. Nah, sudah, berarti tinggal 22 kalikan 1 cm menjadi 22 cm dikalikan hasil penjumlahan ini 22 cm. Loh Pak, kok enggak kuadrat? Senti ditambah senti tetap cm satuannya ya, bukan kuadrat. Beda kalau dikalikan. Gitu ya. Nah, ketemunya setelah dikalikan 484 cm kuadrat. Ya. Senti dikalikan senti kuadrat hasilnya. Oke? Seperti itu ya anak-anak. Baik. Nah, setelah kamu bisa menghitung luas permukaan kerucut, kita akan masuk ke volumenya. Nah, volume juga lebih mudah anak-anak, tidak terlalu susah. Nah, volume kerucut sama dengan isi atau kapasitas yang dapat dimuat dalam ruang berbentuk kerucut. Jadi karena kerucut itu bangun ruang, maka volumenya itu ada isinya kerucut itu ya. Dia bisa muat berapa? Nah, besarnya volume kerucut dipengaruhi oleh panjang jari-jari alas, R-nya tadi, dan tinggi kerucut. Jadi yang dibutuhkan hanya jari-jari sama tinggi kerucut. Berbeda dengan luas permukaan, yang dibutuhkan jari-jari sama garis pelukisnya atau apotemanya. Kalau yang volume kerucut itu hanya jari-jari sama tinggi kerucutnya. Oke, rumusnya menjadi seperti ini anak-anak. Sepertiga dikali pi kali r kuadrat kalikan t, tinggi kerucut ya. Nah, contoh soal anak-anak. Sebuah kerucut itu mempunyai tinggi 15 cm dan jari-jarinya 7 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Nah, volumenya berapa? Masukkan ke rumus anak-anak. R-nya tadi 7 cm ya. Kemudian tinggi kerucutnya adalah 15 cm. Ditanyakan volume kerucutnya berapa? Nah, tinggal masukkan sepertiga kali 22/7 kali
7 cm kali 7 cm kali 15. Masih ingat ya ini rumusnya pakai yang mana tadi? Yang ini ya anak-anak. Dia pakainya yang ini ya. Ini ya, rumus ini ya. Oke. Nah, oke. Ya, oke. Nah, hasilnya berapa? Ini bisa kamu coret-coret anak-anak. Ini 7 dengan 7 ini dicoret, bisa sederhanakan 1 1. 3 dengan 15 ini bisa disederhanakan. Ini dapatnya berapa? 5. Yang sini 1. Tinggal dikalikan. 1 kalikan 22 kalikan 1 cm kalikan 7 cm kalikan 5 cm. Hasilnya pasti akan ketemu 770 cm kubik. Nah, kalau volume itu satuannya kubik. Nah, berapa kali mengalihkan senti? 1, 2, 3. 3 kali, maka satuannya kubik. Gitu ya anak-anak. Oke, materinya mudah. Nah, sekian, terima kasih anak-anak materi hari ini. Selamat belajar. Mohon lebih serius lagi ya belajarnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi anak-anak. Dadah.